지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sabita Iksani dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang ulumul Quran dan cabang-cabangnya yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu ulum dan Al-Quran. Menurut bahasa, ulum adalah jamak dari kata ilmu yang artinya al-fahmu wal idrok, yaitu paham dan menguasai, sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup sekaligus panduan umat manusia. Sehingga ulumul Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbab al-nuzul. Ulumul Quran di dalamnya membahas seluruh permasalahan yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi pengumpulannya, penyusunannya, sistematikanya, perbedaan antara makiyah dan madaniyah, pengetahuan antara nasik dan mansukh, dan pembahasan tentang ayat-ayat yang muhkam mutasyabbih. Pembahasan ulumul Quran terdiri atas 6 hal pokok yaitu 1. Persoalan turunnya Al-Quran, yaitu nuzul Al-Quran. Persoalan ini menyangkut waktu dan tempat turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan sejarah turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah persoalan sanad, rangkaian para periwayat. Persoalan ini menyangkut riwayat mutawatir, riwayat ahad, dan macam-macam qiraat Nabi. Dan yang ketiga adalah persoalan qiraat, cara membaca Al-Quran. Persoalan ini menyangkut cara berhenti, cara memulai, dan cara bacaan yang dipanjangkan, bacaan hamzah yang diiringkan, imalah, dan bunyi huruf yang sukun dimasukkan pada bunyi sesudahnya atau idgham. Dan yang keempat adalah persoalan kata-kata Al-Quran. Yang kelima, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang keenam, persoalan makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut berpisah, fasal, bersambung, wasal, dan uraian singkat, uraian panjang, uraian simbang, dan pendek. Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, cabang-cabang ulumul Quran ada 17 yaitu 1. Ilmu mawatin al-nuzul, yang kedua ilmu tawarik al-nuzul, yang ketiga ilmu asbab al-nuzul, yang keempat ilmu qiraat, yang kelima ilmu tajwid, yang keenam ilmu gharibal Quran, yang ketujuh ilmu i'rab Quran, yang kedelapan ilmu wujuh wa al-nazair, yang kesembilan ilmu ma'rif al-muhkam al-mutasyabbih, yang ke-10 ilmu nasik wa al-mansukh, yang ke-11 ilmu badai Al-Quran, yang ke-12 ilmu i'jaz Al-Quran, yang ke-13 ilmu tanassub Al-Quran, yang ke-14 ilmu aqsam Al-Quran, yang ke-15 ilmu amthal Al-Quran, yang ke-16 ilmu jidal Al-Quran, dan yang ke-17 adalah ilmu adab tilawah Al-Quran. A few moments later. Selanjutnya, perkembangan ulumul Quran dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase sebelum kodifikasi dan fase kodifikasi. Yang pertama, fase sebelum kodifikasi dimulai pada zaman Rasulullah SAW hingga awal abad kedua. Sedangkan fase kodifikasi dari abad 2 sampai abad ke-15. Tujuan utama dari mempelajari ulumul Quran adalah untuk memahami kalam Allah dalam berbagai aspek pembahasannya, baik dari aspek turunnya, aspek pengumpulannya, dan aspek penulisannya, maupun dari aspek kandungan itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 큐큐 쭈꾸루쿡 쭈꾸루쿡